Halo sekali lagi teman Tabula dimanapun berada, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 malam, artinya kita akan memulai acara Tabula Talks pada hari ini ya. Baik, kenalin lagi, aku Indah yang akan menemani teman-teman semua selama diskusi asik hari ini. Oke, senang banget nih bisa menyapa teman-teman kembali gitu ya di acara Tabula Talks edisi 8 April 2022 ini ya. Buat pendengar di rumah, semoga dalam keadaan sehat dan semangat, dan buat yang sedang dalam perjalanan, stay safe, dan semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi kembali nih tentang how to cope with unwanted thoughts and feeling. Oke, jadi topik hari ini juga mengenai tentang defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri ya, yang katanya nih teman-teman, itu timbul akibat pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan. Seperti biasa teman-teman, aku tidak sendiri hari ini ya. Hari ini aku ditemani sama Kak Mutmainah Mufidah, MC Psikolog, atau yang biasa dipanggil dengan Kak Fida. Nah, siapa sih Kak Fida ini sebenarnya ya teman-teman? Jadi Kak Fida adalah seorang psikolog klinis dewasa dan juga co-foundernya arsanara.id. Nah, selain itu teman-teman, Kak Fida ini juga menjadi tim konseling, tim peneliti intervensi pasien nyeri kronis, dan juga narasumber terkait kesehatan mental lainnya. Wah, jadi Kak Fida ini sangat cocok dan pas banget gitu ya buat nemenin diskusi kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke topik diskusi kita hari ini, izinkan aku untuk menyambut Kak Fida dulu ya. Oke, halo Kak Fida, selamat malam. Halo, malam. Hai, hai. Suaraku masuk ya? Masuk Kak, clear. Oke, apa kabar dirimu, Indah? Baik, Kak. Oke, Kak Fida. Jadi sebelum kita lanjut nih, Kak, untuk ke topik pembahasan kita hari ini, Kak Fida boleh menyampaikan atau menyapa nih teman-teman yang udah hadir pada hari ini dulu atau memberikan pembuka lah buat teman-teman. Yes, oke, thank you. Sebelumnya Indah tadi sudah dikenalin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini mungkin udah selesai terawih kali ya, atau mungkin abis ini baru mau terawih, tapi mudah-mudahan udah pada buka puasa semua ya bagi yang puasa. Thank you sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan aku sharing sedikit aja sih. Nanti bisa saling diskusi bareng juga ya sama Indah. Oke, Kak, thank you pembukanya. Nah, nanti kita akan lebih membahas mengenai defense mechanism gitu ya, Kak. Nah, untuk awal dari pembahasan kita ini, oh iya, sebelum itu aku mau nyampein dulu nih ke teman-teman buat nanti selama proses Kak Vida menyampaikan materi gitu, teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa banget tulis di kolom komentar ya sebelum teman-teman kelupaan atau gimana kelewatan gitu. Jadi teman-teman bisa tulis aja, nanti aku bacain pada sesi tanya jawab di akhir. Oke teman-teman? Oke Kak Vida, aku izin lanjut ya. Aku punya pertanyaan nih tentang topik kita hari ini. Nah, apa sih yang kita lakukan ketika kita punya pikiran atau perasaan negatif gitu Kak? Sebetulnya naluri kita pasti berusaha untuk melakukan sesuatu supaya nggak merasakan hal yang tidak nyaman ya. Itu naturalnya manusia kalau ada perasaan yang nggak enak, mungkin perasaan negatif atau pikiran yang dirasa negatif, kita pasti jadi berusaha buat ngelakuin sesuatu, either buat menghindar atau buat menghadapi atau buat mengelola gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin pikiran, pikiran itu kan sifatnya aktif ya, jadi pasti berusaha untuk nyari cara sebenarnya terhadap masalah kita. Gitu sih mungkin pasti ada mekanisme tertentu yang kita lakukan buat menghindari atau buat mengelola, bisa sehat, bisa tidak, bisa sadar ataupun tidak kita mengelolanya, gitu sih. Oke Kak, wah ternyata seperti itu ya jalan pemikiran kita tuh ternyata aktif terus membuat suatu mekanisme yang sangat kompleks gitu ya Kak. Oke, Kak. Nah, terkait topik nih, Kak, aku pengen tahu sebenarnya apa sih itu defense mechanism, Kak? Mhm. Hari ini kan kita bahas defense mechanism sama mungkin kita bahas coping juga ya.
karena kita ngomongin mengelola pikiran dan juga perasaan gitu. Defense mechanism sendiri sebetulnya kan usaha atau strategi ya namanya itu untuk kita berusaha menghindar atau membatasi tadi itu yang aku sebut ya, memisahkan pikiran dan perasaan kita yang membuat nggak nyaman karena sebenarnya kita nggak suka tuh lama-lama nggak nyaman di situ gitu. Sementara ada juga yang disebut dengan coping. Sebenarnya ini mirip-mirip nih dah antara si coping dan defense mechanism, sama-sama Mm-mm. berusaha untuk mengelola si pikiran ataupun perasaan tidak nyaman tersebut atau tidak menyenangkan. Cuma bedanya kalau coping ini kita mungkin lebih aktif ya dan kita lebih sadar gitu mengerahkan usaha-usaha untuk mengelola tersebut, mengelola pikiran ataupun perasaannya. Jadi memang lebih bertujuan kalau coping tuh. Sementara kalau defense mechanism biasanya tuh kita nggak sadar melakukan hal itu tuh. Jadi, oh ternyata ini selama ini mekanisme pertahanan biar kita nggak ngerasain atau biar kita nggak mikirin pikiran itu tuh, gitu. Jadi, Oke, Kak. mungkin itu kali ya. Tadi kamu nanya soal defense, soalnya kayaknya kalau kita ngomongin mekanisme pertahanan pasti jadi ngomongin coping juga tuh. Benar. Jadi ngomongin ke perilaku spesifiknya gitu Kak ya, terkait dengan coping gitu Kak ya. Nah tadi juga aku nangkepnya ternyata mereka itu sedikit berbeda meskipun mirip. Jadi coping itu lebih Mm-mm. aktif kepada perilakunya. Benar Kak ya? Mm-mm, jadi kita lebih aktif, kita lebih sadar melakukan sesuatu untuk mengelola pikiran, mengelola perasaan gitu. Dan jadinya mostly, tapi tidak semua ya, ada juga coping-coping yang sebetulnya negatif juga, tapi mostly coping itu lebih adaptif atau lebih sehat secara psikologi. Sementara kalau defense mechanism, meskipun ada defense yang sehat juga, tapi sebagian besar karena tadi kitanya pasif dan gak sadar, mostly jadinya tidak sehat gitu karena dilakukan berulang-ulang kita nggak sadar gitu dah kurang lebih. Oke Kak, jadi sementara kita udah punya nih gambaran besar dari definisi dari defense mechanism dan juga coping. Nah, kita lanjut nih Kak. Sebenarnya kayak gimana sih Kak bentuk-bentuk dari defense mechanism dan coping itu sendiri Kak? Mungkin bisa dikasih contohnya langsung gitu Kak Fida. Mhm. Sebenarnya ada banyak ya, teman-teman juga pasti sudah kalau googling atau baca di internet udah banyak yang keluar, cuma mungkin aku yang paling cukup sering kutemui di klien-klienku ataupun cukup sering ini ya, aku baca gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nambahin silahkan. Aku lihat nih beberapa ada yang rekan-rekan dari psikologi juga sepertinya. Kalau untuk defense, aku defense dulu kali ya. Defense tuh ada pertama tuh ada namanya denial. Jadi kita berusaha menolak atau menghindar dari kenyataan. Kita blocking, kita nggak mau deal with kondisi tersebut atau pikirannya sama perasaannya nggak mau dari pemicunya ya biasanya. Jadi kadang tuh kayak kita udah ngomong, ah masa sih gitu? Ah enggak ah kayaknya kamu salah nilai kali gitu ya. Padahal mungkin sekitaran kita tuh udah ngomong kalau misalnya ini faktanya tuh gini, misalnya dia nih kayaknya bohongin kamu, misalnya gitu. Tapi karena kita merasa, kita nggak mau ada perasaan nggak enak dibohongin sama orang, ya kan nggak enak. Jadi ya kita berusaha nggak mau percaya hal itu. Gitu. Jadi kayak kita nolak rasa sakitnya dengan bilang enggak ah, kayaknya enggak gitu deh. Kayaknya dia nggak bohong sama aku karena kan dibohongin tuh nggak enak. Jadi kita menghindarnya gitu tuh dengan si denial ini. Terus ada juga namanya represi. Kalau tadi nelayan berusaha menghindar dengan nggak menghadapi kenyataannya, padahal kan gini ya, kita menghindar ataupun enggak, faktanya tetap kejadian ya, gitu. Yang Mhm. berikutnya di represi ya. Kalau represi itu kita lebih berusaha neken. Jadi kita mungkin kita udah sedikit sadar ada perasaan nggak enak itu, udah sadar akan kenyataan itu dan udah tahu ada perasaan nggak enak, tapi kita berusaha ngelupain usaha nggak diproses terus enggak deh nggak mau mengelola udah nggak usah dipikirin deh udah ditekan aja terus gitu ya. Padahal sebetulnya energi atau perasaan negatif atau pikiran negatifnya sebetulnya energinya masih ada di dalam diri kita tuh cuma karena kita tekan terus gitu ya kita pendem mungkin nih ada beberapa yang tipe yang suka mendem juga nah itu biasanya mekanismenya tuh represi nggak mau ngomongin gitu. Terus ada juga, ini kalau aku kecepatan atau gimana-gimana bilang aja ya teman-teman. Terus ada juga yang namanya, proyeksi.
Jadi kita pikiran dan perasaan yang kita miliki itu kan bikin tadi nggak nyaman ya perasaannya atau pikirannya. Jadi daripada kita nggak nyaman, jadi lebih baik kondisinya kita balikin ke orang lain gitu. Karena misalnya nih contohnya ada kita nggak suka sama satu rekan kerja kita. Terus tapi karena kita nggak mau jadi orang yang nggak suka sama orang lain gitu ya, nggak enakan. Jadi instead of kita accept bahwa kita nggak suka sama orang itu, eh, jadinya kita bilang bahwa oh orang ini yang nggak suka sama kita, padahal dianya biasa aja misalnya. Karena buat kita nggak enak kalau kita nggak suka sama orang. Kan ada beberapa orang yang seperti itu ya, yang kayaknya kalau kita benci orang lain, kita nggak suka orang lain, kita marah sama orang lain tuh nggak enak. Jadi kita balik kondisinya supaya kita terhindar dari perasaan nggak enak tersebut. Ini udah mungkin teman-teman udah mulai grab kalau defense banyak menghindarnya supaya nggak ngerasain hal-hal itu. Itu. Terus ada juga displacement, jadi frustasinya kita, emosi kita, pikiran-pikiran gak enak kita arahin ke orang lain atau ke objek yang dirasa kita ngerasa kayaknya ini nggak terlalu mengancam nih. Kayak misalnya kita lagi ada masalah di kantor atau di kuliahnya sama dosen, misalnya kita nggak bisa marah-marah sama dosen kan, kita kesel banget misalnya gitu. Tapi ya udah karena kita lagi nggak bisa ngeluapin ke dosen atau ke rekan kerja kita gitu misalnya udah kita marahinnya jadi marahin pasangan atau anak kita gitu jadi kemana-mana tuh displacement namanya ya ditaruh di tempat yang lain yang dirasa mungkin lebih nggak mengancam makanya kadang kita kalau lagi frustasi sama sesuatu jadi marah-marahnya tuh sama orang yang kita sayang karena dirasa kalau kan sayang sama kita jadi nggak bakalan pergi tuh orang gitu. Jadi displacement karena tadi prinsipnya ya teman-teman energi atau energi negatifnya di dalam diri itu sebetulnya masih ada gitu. Jadi diarahin ke tempat lain gitu dan kadang tuh jadi nggak sehat gitu. Terus ada juga ini aku beberapa aja ya supaya kita nggak terlalu lama juga mungkin. Karena Mm-mm. aku yakin nih tadi aku baca banyak yang menunggu cara mengatasinya nih Kak Indah. Lalu ada juga regresi, jadi kita kabur ke tahap usia kita sebelumnya, jadi kayak anak kecil lagi, karena kita ngerasa itu lebih safe. Kita ngerasa selama ini itu yang works dulu waktu kecil mungkin kita tantrum atau kita ngomel-ngomel gitu atau nangis itu berhasil menyelesaikan masalahnya. Jadi sekarang kita lagi bingung nggak tahu harus ngapain ya kita mundur lagi sedikit tuh gitu dengan kita mungkin jadi contohnya tadi ya tantrum lagi atau mungkin kita eh, nyari comfort atau kenyamanan ke ibu kita kayak anak kecil gitu ya. Itu sebenarnya tadi ya, ini tidak selalu negatif ya seperti ku bilang. Bisa juga hal yang positif ya, mencari kenyamanan ke ibu kan itu juga cukup positif. Jadi perlu dilihat juga sih sebetulnya apakah selalu negatif atau tidak nih si defense mechanism ini. Gitu. Lalu ada juga yang disebutnya rasionalisasi. Kayak misalnya kita cari pembenaran logis pokoknya dari suatu kejadian, dari perilaku kita gitu. Misalnya kita janjian sama teman terus kita terlambat. Sebenarnya itu salah ya datang terlambat, tapi kita nyari penjelasan logis yang nggak apa-apa telat. Orang dia juga sering datang terlambat kok kalau janjian sama aku gitu. Jadi kita nyari-nyari alasan yang dirasa kayaknya ini cukup logis dari hal yang kita lakukan. Atau misalnya kita habis marah-marah sama orang terus kita bilang ya habisnya dia nyebelin gitu jadi padahal itu belum tentu hal yang logis gitu biasanya tapi kita mencari-cari supaya kita nyaman lagi karena sebenarnya kita nggak nyaman tuh tadi mungkin datang telat gitu-gitu tuh dah gitu terus ini ada beberapa lagi misalnya ada juga sublimasi namanya jadi kita alihin ke objek-objek ini yang biasanya lebih positif ya defense-nya jadi energi yang kita punya itu kita alihin ke objek-objek yang lebih aman atau lebih sehat atau mungkin lebih bisa diterima sama masyarakat. Itu kayak misalnya kita kesal banget, jadi ya udah kita olahraga deh. Kita ngeluarin energinya lewat itu atau lewat keluarinnya lewat nyanyi, bikin lagu, bikin puisi segala macam. Itu kan cenderung lebih sehat dan lebih bisa diterima ya. Itu sublimasi tuh. Jadi kita cari bentuk lain. Karena tadi prinsipnya energi tetap ada. Pikiran atau perasaan negatifnya kondisinya tetap ada, perlu kita arahin. Gitu sama nah ini yang cukup sering sebetulnya ditemui namanya ruminasi. Jadi biasanya kita ini defense juga. Kenapa ini kita berkutat atau berputar di pikiran kita terus, dipikirin terus berulang-ulang. Ini sebetulnya juga defense
secara tidak sadar ini juga mekanisme pertahanan. Kenapa? Karena tadi ya otak tuh sebetulnya aktif berusaha mencari solusi. Jadi kita sebenarnya berusaha mikirin-mikirin terus nyari solusi. Nah, tapi sayangnya kadang tuh jadi berlebihan dan justru berefek negatif sama kita. Dan terkadang ada masalah-masalah yang solusinya tuh belum bisa sekarang gitu. Atau solusi-solusinya justru yang abstrak, yang bukan yang konkret. Kadang solusinya gitu. Jadi apa namanya berputar terus di situ gitu, seolah-olah mencari solusi padahal nggak ada habis-habisnya. Apalagi tadi ya udah kesebut kalau otak tuh aktif mikirin satu hal pasti bisa merembet ke banyak hal lagi tuh makin dalam gitu. Terus yang terakhir yang juga sering adalah namanya reaksi formasi. Jadi kita bertindaknya tuh berlawanan dengan apa yang kita rasakan. Jadi, karena bertindak demikian misalnya kita kesel sama orang, terus mungkin, kita sebenarnya bisa kan ngomong sama orang itu secara asertif, ngomong baik-baik bahwa kita nggak suka diginiin. Tapi kita mungkin nggak enak ngomong kayak gitu atau kita nggak nyaman sedikit ngegas, sedikit agresif, ya kita nggak nyaman mengekspresikan diri kita, jadi kita yang keluarnya tuh, kebalikannya, kita jadi baik banget sama nih orang misalnya, gitu. Eee dan itu jadi kelihatan berlebihan dan jadinya tidak sesuai kondisi ya, orang harusnya kita agak kesel, ini malah kita jadi baik banget, gitu. Jadi kan sebenarnya nggak menyelesaikan masalah juga, gitu sih. Itu beberapa contoh kalau kita ngomongin defense ya. Mmm, Kalau misalnya kita ngomongin coping, mungkin tadi aku lebih banyak ke defense, kalau coping itu sebenarnya, sekarang juga sedang berkembang sekali ya, riset-risetnya jenis coping sudah cukup banyak. Tapi kalau kita mengacu yang akarnya, yang aku pelajari dan kebetulan tesisku juga ini, sebenarnya ada namanya emotion focus coping, sama adanya problem focus coping. Tuh, ada juga avoidance coping, jadi kita kabur bener-bener udah nggak mengatasi masalahnya sama sekali. Tadi tuh yang denial segala macam itu masuknya ke situ sebetulnya. Jadi makanya ada overlapnya juga. Mungkin, kalau coping-nya aku akan lebih banyak bahas problem sama emotion ya. Sekarang juga sudah ada nih mumpung bulan Ramadan ya, ada namanya religious coping juga. Jadi, kita menyerahkan kontrol, kepada Tuhan atau kepada semesta atau kepada hal yang dianggap lebih besar daripada kita. Karena kadang dalam menyelesaikan masalah kita nggak bisa, eee, bergerak sendiri, pasti ada faktor-faktor eksternal juga tuh yang bergerak, gitu. Jadi ada namanya religious coping. Mungkin yang tadi hari ini lebih banyak ke emotion sama problem, kalau misalnya emotion itu lebih banyak, atau strateginya pokoknya berfokus pada mengendalikan atau meminimalkan tekanan emosionalnya. Jadi kita coba kelola emosinya dulu. Karena kadang, kalau lagi dalam situasi yang sulit, ya tadi ya pikiran negatifnya juga lagi banyak, perasaan negatifnya juga lagi sangat dominan, kita boro-boro bisa cari solusi kan ya, Indah, ya. Coba kamu mungkin pernah mengalami. Jadi, oh sorry suaraku masuk ada ya? Aman ya? Oke. Jadi, nanti mohon dikasih tahu ya kalau suaraku kenapa-napa. Yes, jadi, kadang gitu tuh kita kalau lagi sangat emosi, lagi di situasi itu kita boro-boro bisa mikir jernih, mencari alternatif solusinya, jadi kita, perlu mengelola emosinya dulu, gitu. Misalnya kita coba, menerima dulu kondisinya, kita coba cari cerita ke orang lain, atau mungkin kita coba cari ada arti apa sih, ada makna apa dari kejadian ini, gitu. Atau mungkin kita cari tadi tempat ekspresinya juga perlu, karena tadi ya nyambung pikiran atau perasaan negatif kan energi ya yang perlu disalurkan. Tuh, kalau yang problem fokus dia lebih banyak, strateginya adalah kita cari cara solusinya, langsung fokus menyelesaikan masalahnya. Nyari, apa yang harus kita ubah, alternatif-alternatif solusi apa aja sih yang kita punya buat, nyelesain masalah ini yang di depan mata. Karena kadang ya oke mengelola emosi works, tapi masalahnya sebenarnya tetap ada ya. Jadi perlu juga kita cari strategi. Dan, dalam problem focus coping ini sebetulnya ada mengelola pikiran juga nih. Ada unsur kognitifnya atau namanya disebut cognitive restructuring. Jadi kita mengelola pikirannya, singkatnya gitu, kita kelola unsur pikirannya. Karena terkadang masalah itu datang, eee, dari luar memang betul ada eksternal masalahnya, tapi dari internal kita juga cara berpikirnya terkadang itu menjadi masalah juga tuh. That's why, perlu
apa ya, perlu dicari solusi dari cara berpikirnya yang lebih sehat gimana nih? Perlu gitu tuh. Gitu sih Indah kalau bentuk-bentuknya ya. Nih sepertinya Indah menghilang atau Udah, Kak. Mohon oh maaf sudah ya kembali tadi lagi. sepertinya terlempar karena koneksi. Baik. Jadi tadi itu kita udah dapat insight yang banyak sekali tentang ternyata wow beragam sekali gitu ya Kak, dari jenis-jenis atau bentuk-bentuk defense mechanism untuk teman-teman yang hadir di sini, silahkan dipahami gitu ya yang tadi udah dikasih tahu sama Kak Vida, dipilih yang mana yang cocok karena aku yakin, apapun yang tadi disampaikan Kak Vida itu akan works itu berbeda pada setiap orang. Dan tolong yang tadi aku sangat garis bawahi itu di placement itu, tolong jangan apa ya, dipindahkan ke anabul atau majikan ya, buat teman-teman yang punya di rumah. Mohon ya, majikan tidak boleh dijadikan tempat pelampiasan. Nah, Dan mungkin ini ya, maksudnya perlu lebih hati-hati karena beberapa tadi yang aku sebutin, terutama yang defense itu mostly kurang adaptif tuh, Ndah. Jadi mungkin kalau mhm, aku akan menyarankannya kita coba yang coping aja. Itu yang defense mostly ya tadi kayak teman-teman bisa denger juga efeknya tuh kurang baik tuh. Gitu. oh, oke, Kak. Jadi dari teman-teman disarankan untuk memilih yang coping gitu ya, yang emotional focus coping atau yang solutions focus coping. Jadi kalau aku sendiri nih, Kak, itu biasanya pasti harus yang menyelesaikan permasalahan emosi terlebih dahulu, Kak. Kalau nggak gitu tuh nggak bisa berpikir, Kak, kayak 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 benang kusut ya otaknya itu, jadi sama sekali tidak bisa membantu aku untuk menyelesaikan masalah yang sedang aku hadapi. Teman-teman juga Yes, yes. boleh dicek lagi, di-recheck gitu sekarang, "Oh, gimana ya cara aku menyelesaikan masalah sekarang?" Dan nanti Oh, kita di akhir kita bahas juga ya, Ndah, apa sih ya maksudnya emotion focus coping nih ada apa aja yang mungkin bisa lebih dalam lagi membantu teman-teman mengelola pikiran maupun perasaan negatif itu tuh. oke, Nanti Kak. mm-mm, Mhm. Oke, kita lanjut dulu deh, Kak, ya. mm-mm, Tadi kan Kak Vida itu udah sempet nyampein ya bahwa defense mechanism itu, bisa menjadi lebih, apa ya, lebih buruk gitu dan lebih tidak adaptif karena tidak didasari oleh kesadaran. Nah, tapi mm-mm, mm-mm. gimana sih, Kak, kira-kira penting nggak sih untuk tetap memahami defense mechanism dari diri sendiri gitu, Kak? Penting, penting sekali kita paham ya karena kalau kita nggak kenal, tadi kan kita nggak sadar, kita jadi biasanya menggunakan defense atau coping yang itu aja. Sementara manusia yang sehat mental itu tidak menggunakan mekanisme yang sama untuk semua masalahnya gitu. Makanya kadang defense kita kadang perlu mungkin emotion dulu, oke, gitu ya. Tapi kalau emotion fokus coping semuanya, terus dengan solusinya curhat, terus semuanya untuk semua masalah kita, ya kan masalahnya masih ada gitu. Jadi kita perlu kenali mana yang cukup jadi sering pattern atau pola kita, dan apakah ini benar-benar masih efektif atau tidak gitu. Mungkin ada satu masalah yang bisa tuh kayak tadi Indah bilang, ya udah aku emosinya dulu dikelola. Tapi ada masalah-masalah yang harus cepat, ya udah problem fokus coping dulu atau kelola pikirannya dulu harus cepat gitu sebelum, bisa nanti berdamai gitu ya dengan kondisinya. Tuh jadi ataupun tadi mungkin bisa nih sublimasi at some point, dialihin ke objek lain, ke gambar, atau mungkin ke membuat karya tertentu dengan emosi-emosinya. Tapi kan nggak semua masalah bisa kayak gitu solusinya, gitu. Jadi coba kita kenali mana yang jadi pattern, ingat manusia yang sehat punya banyak strategi untuk, menyelesaikan atau menghadapi pikiran dan perasaan negatifnya. Gitu sih, Nda. Jadi kita perlu kenali supaya, ini ya, first step dalam perubahan juga itu kan awareness. Jadi kalau kita nggak aware, kita nggak akan bisa berubah juga. Kalau kita nggak kenal, apalagi kalau defense yang tadi sifatnya pasif tuh ya. Gitu sih, Nda. Jadi itu pentingnya menurutku. Oke, Kak. Jadi kita tetap harus tahu dulu, baru nanti kita bisa memahami sebenarnya gimana sih defense mechanism diri kita sendiri, kita tahu sendiri itu dia works-nya yang mana, terus nanti setiap permasalahan itu kita cocoknya itu pakai yang mana gitu ya, Kak, ya? Jadi kalau buat teman-teman sekarang mungkin dilihat dulu aja, apakah, cara penyelesaianku dalam menghadapi pikiran negatif ataupun perasaan negatif atau kejadiannya ya terutama,
pemicunya itu masih efektif atau enggak gitu. Jangan-jangan memang ada yang masih efektif untuk bagian ini efektif, bagian yang lain mungkin enggak gitu. Jadi silakan dicari tadi kayak kata Indah bilang ya. Kita kenalan dulu. Oke, mengenal agar lebih dekat terhadap diri sendiri ya Kak ya. Oke deh Betul. Kak, kita lanjut nih Kak. Sebenarnya apa aja sih Kak faktor-faktor yang ternyata membentuk atau memengaruhi defense defense mechanism kita? Sebetulnya kalau kita ngomongin faktor tuh pasti ada banyak ya. Ada mulai dari eksternal, misalnya dari luar tuh pasti pola asuh kita waktu dulu itu sangat berpengaruh ya. Orang tua, guru di sekolah juga, anggota keluarga yang lain. Apalagi kita di Indonesia ya, pasti pengasuhan kita nggak bisa, kadang nggak bisa cuma ngomongin ibu sama ayah aja, tapi mungkin kakak, nenek, om, tante tuh juga bisa berpengaruh. Jadi dari pola asuh. Lalu juga pengalaman terdahulu, mungkin kita pernah punya pengalaman negatif sebelumnya gitu ya, atau punya pengalaman positif dengan berhasil menggunakan suatu mekanisme itu, kita berhasil melewati masalahnya, jadi kan biasanya pengen pakai lagi gitu, copingnya berhasil. Atau sikap lingkungan sekitar kita juga, gimana sikapnya atau kondisi-kondisinya, misalnya si rekan kerja, sekolah, teman pergaulan tuh sangat ngaruh tuh. Atau tadi itu kan kita ngomongin eksternalnya ya, ada juga yang internalnya. Internalnya misalnya tadi bisa kepribadian kita gitu ya, bisa kecenderungan kita reaktif atau enggak ngelihat masalah, atau mungkin ada pola-pola mindset tertentu yang memang sudah dari sananya itu juga ada tuh. Jadi cukup banyak sih kita pasti kalau ngomongin satu isu psikologis nggak mungkin hanya satu penyebab ya, pasti ada berbagai faktor yang mempengaruhi itu gitu. Jadi bisa beragam sekali yang menyebabkan ada defense tertentu gitu. Oke Kak, jadi sebenarnya defense mechanism itu tidak tidak ada yang pasti, cuma faktornya itu banyak yang bisa membentuk atau mempengaruhi defense mechanism. Nah, yang paling aku highlight dari kalimat dari Kak Vida itu mengenai bagaimana pengalaman itu sangat bisa mempengaruhi dari pembentukan defense mechanism Mm, kita. mm, Itu mm. mirip sama kata pepatah gitu Kak ya, yang kayak guru terbaik adalah pengalaman gitu. Jadi Iya, apa iya. yang jadi apa yang menurut yang kemarin berhasil kita pakai lagi, yang bikin kita gagal ya udah kita pasti berusaha hindari itu lagi jalannya. Nah, Oh, tapi kadang tuh gini sih dilemanya ya. Kadang kan satu pengalaman yang satu nggak bisa disamain sama pengalaman baru kita ya. Gitu. Dan mm-mm. kadang buat satu kejadian ini berhasil nih kita menekan represi tadi ya, nggak mikirin, berusaha nggak deh gitu. Eh, tapi buat kejadian lainnya pasti kita kan nggak mungkin pakai yang sama terus gitu. Lebih gitu sih. Jadi kita perlu ini juga tadi kita ngomongin faktor kan ya, gitu. Oke Kak, jadi tetap ada istilahnya kayak kita tetap berinovasi dengan cara kita menyelesaikan masalah gitu Kak ya, Seharusnya dengan cara kita. akan betul betul. Oke, jadi ya kita akan melatih otak kita sedemikian rupa untuk tetap bisa inovatif dalam Dan menyelesaikan masalah. fleksibel betul. Betul. Inovatif Oke. bahasamu ya. Oh, iya. Oke Kak. Eee, kita lanjut ke sebenarnya gimana sih Kak dampak atau efek gitu ya dari defense mechanism terhadap kehidupan kita sehari-hari nih? Dampaknya sih mungkin tadi udah kesebut-sebut beberapa kali juga ya. Pasti ke diri sendiri dan juga ke orang lain tuh dua yang relasinya ya. Ke diri sendiri ya pasti kita nggak nyaman karena kalau kita pakai strategi yang itu tuh terus nggak mengubah apapun kondisi kita pasti tetap nggak nyaman. Kayak misalnya kita apa namanya dengan caranya denial terus gitu ya. Lama-lama kita juga nggak nyaman sebenarnya. Karena at some level otak kita sebenarnya tahu ini kenyataannya tuh kayak gini, cuma kita nggak mau menerima aja gitu. Jadi dari dirinya sendiri pasti kita jadi nggak nyaman dan biasanya cenderung jadi lebih sensitif, lebih gampang terpicu gitu ya sama hal-hal kecil gitu sih. Dan yang paling berasa juga sebenarnya ke orang lain efeknya ya. Kadang bisa jadi lebih berkonflik, apalagi tadi tuh misalnya displacement jadi ke orang lain gitu. Atau bahkan sebenarnya dari coping yang adaptif pun tadi misalnya yang emotion focus coping, misalnya kita jadi banyak apa namanya jadi
ngobrol terus, jadi curhat terus sama teman kita misalnya. Itu mungkin buat beberapa teman terus menerus tuh dia juga nggak nyaman mungkin ya, kita nggak tahu gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin balik lagi sih, eh, efeknya tadi bisa beda-beda ke setiap orang. Dan again kita perlu hati-hati dalam menggunakan si defense ini ataupun dalam copingnya. Itu sesuai dengan kondisinya. Terus dampaknya tadi udah tuh ke diri sendiri, ke relasi sama orang lain. Terus juga pasti ke daily life kita, pekerjaan atau fungsi sehari-hari kita juga pasti terdampak. Ke pekerjaan, ke sekolah, kuliah. Ibaratnya kayak ada benang kusut atau ada kondisi yang bola hitam gitu ya di hati ataupun di pikiran yang jadi bikin gelap banyak hal. Gitu kali ya analoginya ya. Jadi efeknya pasti kemana-mana kalau belum menemukan cara yang pas. Oke, Kak. Jadi kita itu harus tahu dulu gimana cara Mm-mm. kita menyelesaikan permasalahan agar nantinya yang tujuan kita awalnya itu menyelesaikan hal itu bukan malah menjadi sebaliknya, menjadi menambah masalah lain. Gitu Kak. Ya misal kayak tadi Mm-mm. displacement itu kita menjadi bermasalah sama relasi, padahal harusnya kan kita menyelesaikan permasalahan kita yang sebelumnya, tapi akhirnya karena kita menggunakan displacement pada tempat dan kondisi yang salah, akhirnya kita malah Mm-mm. menambah problem lagi untuk hidup kita dan akhirnya tidak menyelesaikan apa-apa. Mm-mm. Oke deh Kak. Nah, ini aku juga masih ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana sih cara kita mengelola pikiran dan perasaan agar lebih adaptif gitu Kak? Ini kayaknya yang ditunggu-tunggu ya. Oke, Iya, benar. ini yang mungkin akan agak panjang juga sedikit pembahasannya. Jadi mungkin tadi kan aku sudah bilang ya bahwa aku akan lebih banyak mungkin bahas ke coping karena itu yang aku rasa dan aku temui di klien-klienku jauh lebih efektif ketimbang defense. Nah, tadi teman-teman sudah lihat defense banyak berkaitan dengan menghindar, yang mana energi negatifnya itu masih ada. Jadi yang pertama tentu aku akan bahas dari coping ya. Mungkin kita berangkat dari emotion focus coping dulu. Tadi kita sudah sadar bahwa ada momen-momen kita nggak bisa langsung pecahin masalahnya. Kita perlu kelola emosinya dulu. Jadi ini nanti silakan teman-teman temukan mana yang cocok ya, karena setiap orang bisa beda-beda. Jadi aku akan coba jelaskan semuanya dulu gitu. Yang pertama, salah satu bentuk dari emotion focus ya, kita masih di emotion nih, kita terima dulu pikiran dan perasaan itu. Kadang kita ketika kita ngomong jangan dipikirin lah, jangan dipikirin, malah makin dipikirin yang ada. Jangan nangis, malah makin nangis. Bener nggak dah? Biasanya gitu. Jadi lebih baik kita terima dulu, oke, aku sekarang lagi sedih, aku sekarang lagi marah sama dia. Kan kita nggak apa-apa marah sama orang. Meskipun kita sebenarnya kesel sama orang tua atau sama figur otoritas mungkin ya, kita nggak nyaman marah. Nggak apa-apa kita marah, kita kesel, it's okay, tapi behaviornya yang nanti kita kontrol. Perasaannya sih mungkin akan susah banget kalau mau ngomongin kontrolnya ya. Jadi kita terima dulu, ya karena semakin ditolak biasanya makin jadi gitu. Lalu kita sadari juga di balik perasaan itu atau di balik pikiran ya, terutama perasaan sih biasanya. Karena nyambung ya, pikiran sama perasaan selalu nyambung. Eh, kita sadari di balik emosi itu apa sih pesannya, apa sih yang lagi mau disampaikan gitu. Ini aku akan share sebuah eh, apa namanya, sebuah gambar di kolom diskusi supaya mungkin mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga. Ini ada image-nya. Jadi, oh gini ya, sorry, image-nya gini ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat juga. Jadi, kita coba cari apa sih pesan di balik emosi itu. Kalau misalnya kita lagi marah, itu kan sebetulnya ada sesuatu yang nggak adil. Ya, jadi oh ini berarti something kita persepsiin nggak adil. Apa nih yang nggak adil kondisinya? Jadi kita pahami dulu diri kita gitu. Misalnya kita lagi itu di situ ada sekalian tips-tipsnya ya. Misalnya kalau lagi marah ya udah kalau kita lagi apa namanya ngerasa nggak adil kita utarakan tapi dengan baik-baik karena mungkin orang lain nggak sadar itu nggak adil gitu. Atau mungkin kita lagi sedih itu artinya kita lagi kehilangan sesuatu, ada something wrong, something lost, sorry, something hilang, sesuatu yang berharga. Jadi kita coba bisa refleksi apa sih yang lagi hilang nih di diri kita. Itu hilang tuh bukan cuma yang kelihatan ya, mungkin lagi hilang arah gitu, hilang semangat bisa jadi sedih kan, hilang teman gitu, mungkin nggak harus yang meninggal konteksnya, tapi hilang lagi temennya, misalnya lagi ngerantau jauh gitu tuh. Jadi
Coba sadari pesan di balik itu supaya kita bisa kelola lebih baik juga. Oh, berarti kalau aku lagi sedih, aku harus luangin waktu nih. Emang udah waktunya untuk berduka dulu, untuk menghayati perasaannya dulu. Misalnya gitu. Lagi seneng juga bisa perlu dilihat pesannya. Oh, berarti ada sesuatu yang sesuai dengan hal yang kita inginkan. Ya udah kita nikmatin. Gitu tuh, gitu tuh. Jadi coba dikenali dulu pesannya apa. Lalu cara lain juga bisa juga kita tadi ya udah aku sebut beberapa kali kita luapin ke media-media yang lebih sehat. Seringkali itu kita bottle up emosinya banyak, kita nggak punya saluran yang sehat gitu. Mau cerita ke orang tua mungkin nggak enak, takut nanti ngerepotin, takut nanti mereka khawatir. Mau cerita ke teman-teman juga lagi sibuk. Mau cerita kemana lagi kah kita gitu. Sementara kalau tadi nggak dikeluarin, nggak diluapin ya akan terus ada tuh emosinya. Jadi coba cari, ini bahkan per hari ya teman-teman, karena kadang tuh kerjaan udah bikin stres sendiri. Padahal mungkin nggak ada masalah yang besar-besar banget di kerjaan, tapi daily hustle, daily stres itu juga bisa tuh numpuk-numpuk kan. Jadi coba cari media-media yang lebih sehat seperti misalnya menulis jurnal atau mungkin tuangin di tulisan gitu ya. Terus sekali-sekali dijadwalin ngobrol sama teman nggak apa-apa, tapi tanya dia lagi sedia apa enggak, lagi bisa dengerin apa enggak, gitu ya. Cross check aja dulu. Atau mungkin dialihin ke hobinya, terus juga berolahraga bisa tuh ya, atau gambar, atau mungkin bisa juga lewat berdoa dan beribadah. Lebih puas mungkin ceritanya di situ. Terus ada juga teknik yang lain, be present atau mindful. Jadi kadang tuh gini, pikiran kita tuh udah jauh ke depan banget ya. Nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana. Jadi udah jauh tuh, mungkin udah jalan 2 tahun ke depan gitu. Atau justru terlalu ke belakang pikirannya. Terlalu mundur misalnya hal-hal yang udah kejadian 2 tahun lalu atau 2 hari lalu udah lama udah kejadian gitu. Masih terus diulang-ulang kejadiannya di kepala kita. Ruminasi itu tadi. Padahal udah mau mikirin berulang kali kejadian yang lama kan udah nggak bisa cari solusi lagi, gitu. Mau mikirin jauh ke depan juga kayak gitu, kita berulang kali mikirin jauh ke depan, it's not going to change the future anyway. Mau dipikirin 1.000 kali udah takdirnya jatuh ya jatuh, misalnya gitu. Ataupun udah dipikirin 1.000 kali nggak akan bisa menjamin bakalan jatuh atau enggak, karena belum kejadian, kecuali kita bisa travel maju ya depan gitu. Bercanda guys. Jadi coba balikin lagi ke momen saat ini. Oh ya ini aku udah kejauhan nih kayaknya. Yuk fokus dulu ke hari ini dulu deh. Hari ini ngapain? Abis ini mau to-do list-nya mau apa? Jadi balikin ke saat ini aja. Karena tadi teman-teman mau worry sebesar apapun nggak akan mengubah masa depan, nggak akan juga mengubah masa lalu, mau menyesal segimanapun gitu ya. Kayak, jadi balikin ke masa kini. Ada satu saying yang aku suka banget, "No amount of regret can change your past, no amount of worry can change your future" juga. Jadi be at the moment, gitu ya, momennya sekarang gitu, supaya jangan sampai nih momen sekarang jadi penyesalan buat masa depan, kan jadi sama aja tuh circle-nya, gitu. Terus, bisa juga dengan, kita coba cari hal-hal yang berarti dari kondisi tersebut. Gitu. Jadi coba dari kondisi yang mungkin lagi cukup negatif, ini nggak sengaja nggak aku keluarin di awal tadi tips yang ini, karena aku sadar sekali bahwa kalau kondisinya lagi negatif banget, susah banget cari arti, cari hikmah tuh susah bener. Ya mungkin teman-teman juga ngerasain kali ya, Yanda ya, atau Ben. Iya, Kak, mhm. Mhm mhm. Jadi kadang, tapi ketika sudah mulai bisa turun sedikit, mungkin ada udah diluapin atau udah balik ke masa kini, coba deh kita latih juga pikiran kita melihat ini maknanya apa ya? Ini kenapa ya kita dikasih, ujian ini, ada nggak, eee, arti lain? Selain mungkin berpikir aku bodoh, aku nggak bagus, ada nggak sih kemungkinan makna lain? Itu kan selalu ada fleksibel ya, selalu ada banyak kemungkinan di dunia ini, tidak hanya satu kemungkinan ya. Kan hidup itu tidak hitam putih, hidup itu tidak yes or no, ya nggak selalu bener salah, tapi kadang hidup tuh abu-abu, kadang hidup tuh juga di tengah gitu mainannya ya. Kita terbiasa otak kita memang udah dirancang kayak, dari dulu sekolah kali ya, aku sering ngomong ini sih di beberapa acaraku, ya udah yang bener adalah orang yang selalu juara satu, itu yang paling bener. Padahal kan sebenarnya doesn't kill you juga ranking di tengah 20, emang jadi nggak makan? Enggak kan gitu. Jadi, eee,
Jadi kita terlalu biasa berpikir yes or no gitu. Coba sekali-sekali kita cari arti lain, makna lain, bahwa mungkin aja ada makna-makna lain kan dari kejadian ini gitu. Mungkin kita lagi disuruh sabar, mungkin kita lagi disuruh istirahat dulu, gitu-gitu tuh. Itu cari makna-makna lain yang mungkin lebih netral, atau mungkin kalau udah bisa lebih positif, oke, good gitu. Tapi kalau belum ya at least netral dulu gitu. Nih, sambil supaya nggak aku ngomong doang, nih aku kasih gambar juga ya yang emotion focus. Mudah-mudahan lebih, oh ya, nah ini lebih ini ya, lebih bagus. Kalau tadi kayak file gitu ya kekirimnya. Itu tadi kita baru ngomong dari sisi emotionnya, itu kita ngelola untuk mengelola emosinya. Nah, sekarang mungkin aku lebih ke problem fokus. Ini yang lebih banyak mainan pikirannya sebenarnya. Kalau tadi lebih banyak untuk calmingnya, menenangkan, menyalurkan gitu ya. Kalau ini lebih banyak fokus ke solusinya itu tadi. Lebih banyak fokus ke tadi berusaha memecahkan masalahnya. Nah, kadang memang untuk memecahkan masalah ini butuh memecahkan si pikirannya dulu kan. Gitu. Jadi ada salah satunya adalah caranya dengan coba sadari dulu, oke ini pikiran, ini perasaan. Itu ini pikiranku. Pikiran itu nggak selalu harus diikutin kan. Dan pikiran itu nggak sama dengan kenyataan. Ya, kalau kenyataan ya namanya realita. Kalau pikiran ya pikiran gitu. Jadi kita kadang perlu berjarak juga tuh. Supaya kalau misalnya kita nggak berjarak sama pikiran, kita jadinya ngerasa itu bener. Kita jadi percaya. Nah, bahayanya kalau kita udah percaya, kita misalnya muter terus di kepala kita adalah kita not good enough, misalnya. Itu kita putar-putar terus. Lama-lama kita jadi percaya bahwa iya ya aku beneran not good enough. Jadi terkadang berjarak, bilang bahwa ini pikiranku, nggak harus selalu diikutin, nggak harus selalu bener, gitu ya. Eh, itu bisa membantu tuh gitu, dan semua itu kan mainan persepsi juga ya gitu. Perasaan kita valid ya, sebetul apa yang kita rasakan, tapi nggak selalu untuk harus diikutin gitu. We always have a choice. Marah iya boleh, tapi kita mau berbuat apa dengan perasaan marah ini, itu our choice, balik lagi ke diri kita gitu. Terus cara berikutnya juga kita coba fokus ke fakta-fakta atau bukti-buktinya. Coba dicari, ini kita mikir kayak gini, faktanya apa, buktinya apa, kenyataannya yang terjadi apa. Dan benar, emang kan semua. Oke, halo teman-teman, sorry banget ya, tadi kayaknya koneksiku trouble. Tadi aku sampai mana dah? Halo, sorry ya, tadi agak trouble. Ini sudah masuk ya suaraku sekarang? Mudah-mudahan. Oke. Bandnya mungkin bisa dibantu. Aku udah ada ya? Oh iya udah masuk Kak. Ini Indah juga udah join Oke, lagi. Halo. oke, Aduh, sorry. maaf banget ya kalau ada gangguan koneksi. Nggak apa-apa, tadi aku juga agak sedikit hilang. Tadi aku ulang sedikit ya. Tadi kita berjarak dengan pikiran. Oke, kita punya perasaan nggak enak gitu. Nggak apa-apa, kita akui kan tadi udah di emosinya. Tapi kita selalu punya pilihan mau bergerak gimana. Apakah mau terus-terusan marah, mau disalurkan dengan cara apa, mau ngapain gitu. Jadi we always have a choice sebetulnya. Terus tadi kita udah ngomongin fakta atau bukti, mudah-mudahan tadi udah denger ya pas bagian itu, suaraku mudah-mudahan clear. Jadi kita fokus sama faktanya atau bukti-buktinya. Semua orang gak suka sama kita, beneran semua orang. Emang ibu kita juga sebel, emangnya teman-teman deket kita juga sebel. Nah, jadi coba dilihat, jangan, kadang kita tuh suka gini, kita fiksasi, kita fokus sama satu orang doang yang sebel sama kita, atau cuma segelintir orang kecil, sebagian kecil yang sebel. Padahal ada banyak banget orang yang di luar sana yang juga sayang sama kita. Tapi kenapa kita fokusnya sama yang sebagian kecil aja? Kan sayang ya. Jadi coba dicek lagi, selalu fokus balikin ke fakta atau kenyataannya aja gitu. Eh, dan tadi tuh udah kita ngomongin fakta. Terus berikutnya coba kita seimbangin. Kadang-kadang tadi yang sudah aku bilang, kita terlalu besarannya tuh lebih banyak di negatifnya. Kalau gitu sekarang kita seimbangin. Satu skenario negatif yang kita pikirin, coba munculin alternatif atau skenario lain yang juga lebih netral. Netral atau positif.
gitu. Kadang ini berat memang, tapi dicoba dulu aja teman-teman, supaya kita juga melawan, supaya nggak kalah sama pikiran kita sendiri, gitu. Karena percayalah kadang tuh ketika kita sudah mulai terbuka sedikit, ada skenario kemungkinan lain, itu biasanya kita jadi, oh iya ya mungkin aja kan ada hal-hal yang lebih baik juga yang terjadi. Jadi coba seimbangin, biasanya aku teknik 1 lawan 1 namanya aku nyebutnya. Satu alternatif negatif muncul atau alternatif netral atau positif gitu. Karena kan pasti ada skenario-skenario lain gitu. Atau ditantang aja sekalian tadi ya, balik ke fakta atau buktinya lagi, misalnya oke, aku salah. Terus emangnya kenapa salah? Nah, ini yang berikutnya ditantang ya strateginya. Kalau salah emangnya kenapa? Emangnya selalu harus bener terus? Siapa sih yang nyuruh kamu perfect all the time? Kan nggak ada sebenarnya gitu. Emangnya kenapa kalau misalnya aku nggak disukain sama dia? Kan cuma 1 atau 2 yang nggak suka. Yang lainnya orang-orang yang lebih penting dalam hidupku, yang bener-bener care sama aku, tetap suka sama aku gitu. Jadi kadang kita coba challenge emangnya kenapa? Gitu kalau itu terjadi. Emang kita jadi nggak bisa makan, emang kita jadi habis itu diusir dari rumah misalnya, atau kita jadi nggak bisa kerja banget. Coba dicek, jangan-jangan efeknya sebetulnya hanya kecil atau mentok-mentok cuma nggak cuma sih, misal mentok-mentok adalah dimarahin. Tapi sebenarnya dimarahin udah biasa. Jadi kan doesn't matter juga gitu. Jadi coba sekali-sekali latihan berikutnya adalah ditantang. Emang kenapa? Emangnya semua orang harus selalu benar terus gitu. Kadang itu works ya. Jadi tadi again tapi aku paham teman-teman di sini pasti sudah dewasa, jadi silakan dicari yang mana yang cocok ya, sesuai konteksnya. Kita nggak bisa juga pakai cara menantang pikiran untuk semua masalah, nggak bisa. Gitu. Karena kadang emang ada yang efeknya adalah besar gitu. Kita perlu hati-hati gitu. Terus, nah ya jangan lupa juga namanya juga problem focus coping atau solution focus ya tentu kita fokus sama aksinya, lanjutin ke aksi. Jangan dibiarin roaming terus, berpikir terus nggak ngapa-ngapain. Jadi lanjutin kita bisa apa? Oke, ini nggak enak kondisinya, pikiranku negatif, kondisinya nggak oke banget, aku melakukan kesalahan misalnya gitu, atau dia menyakiti aku, so what can I do next? Jadi aku bisa apa? What to do next? Itu kadang kita roaming terus, kita lupa menanyakan that simple question bahwa ya aku harus ngapain sekarang, apa yang bisa dilakukan gitu. Look for option, dengan kita aktif bertanya, oke aku bisa ngapain sekarang, kan kita jadi nyari solusi sebenarnya, nyari solusi apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau memang ada hal-hal yang masih bisa kita kerjakan ya do it. Misalnya aku ngerasa kok aku stupid banget, misalnya aku kurang banget nih, ya udah ada yang masih bisa dilakukan. Misalnya oh masih bisa belajar, masih bisa nanya temen gitu ya, lagi-lagi kreatif atau inovatif tadi bahasanya Indah. Ya udah do it gitu. Walaupun sambil ada pikiran negatif, pikiran gak enak, do it dulu. Kadang dengan kita do it dulu tuh pikiran kita gerak. Gitu. Rodanya kan harus ada yang diputar, entah roda pikiran, roda behavior atau perilakunya, atau roda emosinya. Tadi kita masuk dari berbagai arah ya. Gitu. Jadi apa namanya, do it dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mikir berkali-kali, udah nggak ada yang bisa aku lakuin lagi, ya udah balik ke emotion lagi kan. Berarti emang udah jawabannya kita perlu berserah atau jawabannya kita terima dulu. Dan jawabannya nggak sekarang, tapi tetap ada aksi nyatanya yang dilakukan kan, gitu. Terus apa namanya cara berikutnya juga tentunya dikomunikasikan. Kadang kita lagi feeling down, lagi nggak oke perasaannya atau pikirannya, dengan kita mengkomunikasikan, itu jadi menstrukturkan pikirannya lagi tuh, meluruskan lagi tuh dengan kita ngomong. Entah kita ngomong sama orang yang kita percaya, entah kita konsultasi sama psikolog, entah sama orang yang kita anggap lebih ahli atau udah pernah punya pengalaman yang sama, gitu ya. Intinya kita communicate. Karena kadang ataupun kita lagi pengen dimengerti orang lain, communicate, bilang, "Iya aku lagi boleh nggak aku didengerin dulu, nggak usah dikasih advice apapun." Communicate lagi-lagi, karena kalau kita nggak ngomong, orang itu nggak bisa baca pikiran kita, orang nggak akan ngerti, gitu. Kita, don't expect everybody to understand you right now gitu ya, kalau kamu nggak ngomong juga. Even ke psikolog kalau kamu nggak ngomong kan dia juga nggak bisa bantu, gitu. Jadi that's why, latihan mengkomunikasikan itu juga penting, gitu. Terus juga, membuat perencanaan lagi, riset lagi tujuannya ulang, dicek lagi nih tujuan aku ini mau ke mana sih dengan pikiran-pikiran ini, membantu aku mencapai tujuan apa enggak,
mencapai aku jadi orang yang lebih baik atau enggak sih? Mencapai aku lulus kuliah apa enggak sih dengan pikiran-pikiran ini? Membantu apa enggak sih? Oke, kalau nggak membantu, berarti kita coba pikiran yang lebih membantu kira-kira apa? Oh, berpikir bahwa aku bisa sehingga jadi ada harapan, sehingga aku jadi mau ngerjain. Oke, kita latihan masukin dulu. Namanya negatif automatic thoughts, juga negatif, apa, juga otomatis, sorry. Nggak ada namanya positif automatic thoughts, itu belum ada. Gitu ya, di literatur semua nyebutnya negatif automatic thoughts, karena pikiran negatif emang sifatnya otomatis. That's why terkadang kita perlu input manual, kalau bahasaku, si pikiran positif atau netralnya dulu, supaya rodanya gerak supaya nggak terjebak di pikiran yang negatif berulang-ulang gitu. Oke deh, Itu sih Kak. kira-kira ya. Ternyata iya, udah cukup kompleks sekali ya materi yang dibawakan sama Kak Vida hari ini. Oke, jadi kalau sekarang kita refer ke sesi tanya jawab gimana Kak Vida? Boleh boleh silahkan. Sorry kalau agak Supaya lamain tadi aku masukin di grup juga ya ringkasannya mungkin. Oke deh. Kak Vida juga sudah ada share beberapa foto ya teman-teman di kolom komentar dan apabila teman-teman ini punya pertanyaan atau masih kurang jelas terhadap materi dari Kak Vida atau mungkin bertanya aja mungkin punya pengalaman something mau di-sharing di sini bisa langsung raise hand atau bisa tulis di kolom komentar. Aku tunggu ya teman-teman. Oke nih Kak, sambil menunggu sebentar ya Kak Vida, aku lihat dulu siapa tahu ada yang raise. Silahkan silahkan. Oke. Oke, Kak. Sudah ada yang bertanya. Aku izin bacain ya, Kak. Ini pertanyaannya dari Marcelius. Nah, halo Kak, tadi kan katanya mending kita pakai coping untuk menghadapin masalah. Aku terbiasa coping dengan cara stress eating. Apakah nggak apa-apa Kak kalau seperti ini? Oke, tadi ya setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi pertanyaanku adalah itu menyelesaikan masalahmu atau enggak? Itu efeknya gimana? Terkadang dengan stress eating itu efeknya sesaat memang berhasil gitu ya, tapi mungkin sekali ada masalah-masalah lain yang jadi timbul. Berhati-hatinya di situ sih, Marcelius ya. Eh, Karena kadang jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah, coping dan memunculkan apa namanya masalah yang lain gitu. Jadi kita mungkin berhati-hati aja di situ. At sometimes kita mau kasih ya udah reward makanan ke diri sendiri untuk bikin happy tadi ya, emotionnya dulu, copingnya nggak apa-apa karena ya efeknya rilis terus jadi lebih semangat kerja lagi misalnya gitu, jadi semangat nugas, oke gitu. Itu kan oke ya, jadi efeknya positif. Tapi kalau lama-lama kok efeknya jadi misalnya makanannya kita nggak sehat, itu terus berefek ke berat badan yang jadi nggak sehat, misalnya gitu. Atau mungkin kita jadi masalahnya tetap ada gitu, nggak menyelesaikan masalah. Itu kan perlu hati-hati juga tuh. Mungkin perlu cara lain atau disiasati dengan ditambah. Jadi nggak hanya dengan makan makanan yang nyaman, tapi juga mungkin makanannya diganti, misalnya jadi makanan yang lebih sehat. Atau mungkin ditambah dengan ya tadi ada problem fokusnya juga, dengan masalahnya diselesaikan gitu atau tantangannya dihadapi gitu sih Marcelius. Jadi mungkin kamu cek dulu saja sejauh mana efeknya pada dirimu. Apakah masih membantu atau justru berpotensi masalah-masalah lain di kemudian hari. Gitu sih kalau kita ngomongin coping ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke deh, Kak. Oke, Kak. Aku lanjut ya, Kak. Ada pertanyaan nih, Kak, dari Rizky B. Selamat malam, Kak. Mau izin bertanya, apakah menghancurkan benda seperti di tempat bernama temper klinik pada saat sedang marah itu apakah baik atau tidak ya, Kak? Oke, oke. Selamat malam menghancurkan benda. Oke. Kalau itu adalah tempat yang memang khusus, maksudnya lebih eh, apa ya? Maksudnya tempatnya memang safe, gitu ya, memang aman, nggak melukai orang lain, nggak melukai dirimu sendiri, gitu ya. Dan sensasinya juga kan ada ya tempat emang buat ngancur-ngancurin gitu ya, stress release, emotion release itu nggak apa-apa. Tapi cek apakah itu efeknya
berbahaya buat dirimu atau tidak, berbahaya buat orang lain atau tidak gitu. Lalu setelah itu eh, hal-hal yang berbau dengan emotion ini sama tadi seperti yang ditanyain Marcelius juga perlu diperhatikan apakah perlu dikombinasi dengan ada problem fokus copingnya gitu. Terkadang ini jadinya berulang polanya karena nggak terselesaikan sebenarnya masih ada isunya. Itu apakah jadi silahkan dicari juga apakah memang isunya nih masih perlu diselesaikan atau memang isunya di luar kendalimu jadi ya udah kita salurin aja. Itu kan juga bisa tuh. Jadi menurutku tidak apa-apa asalkan tidak berefek negatif buat dirimu, buat orang sekitarmu dan dicek eh, masalahnya ini masih bisa ada yang dipecahin nggak gitu supaya karena kadang marah itu capek juga ya. Marah itu kan ngerasa energi juga tuh. Tuh jangan sampai masalah tetap ada jadi kita repeating the same pattern itu sih Rizky. Jadi mungkin itu jawabanku ya. Tapi memang disediain ya kadang tempatnya dan kadang juga aku juga ngasih trik sih ke klien-klienku yang mungkin mau self harm ketimbang rilisnya ke hal-hal yang membahayakan diri seperti self harm mungkin bisa ke nonjok bantal gitu ya atau teriak di bantal gitu. Jadi lebih safe gitu. Tapi tetap setelah itu tentu ada penanganan yang perlu dilalui karena biar problemnya juga pelan-pelan berkurang at least gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke deh Kak. Tadi sepertinya ada yang raise hand tapi hilang. Oke, Eh, oke. jadi sambil nunggu mungkin nanti akan raise hand lagi ya. Untuk teman-teman dipersilakan banget, masih ada waktu sedikit lagi kita untuk bertanya. Nah, sambil menunggu nih Kak, aku punya satu pertanyaan nih. Ini dari pribadi aku sendiri. Kalau misalnya nih, kayak kita flight dulu terhadap masalah gitu Kak. Kita flight dulu sebentar, tapi untuk apa ya? Untuk ibaratnya kayak kita menenangkan diri dulu, baru kita menghadapi itu apakah termasuk mekanisme pertahanan yang adaptif Kak? Kalau misalnya kita menenangkan diri dulu, kabur sebentar, tapi abis itu balik lagi. Kuncinya di balik laginya sih. Jangan kabur kelamaan, terus nggak balik lagi. Kalau masih balik lagi, menurutku itu masih adaptif. Dan balik lagi di waktu yang memang dibutuhkan ya. Tuh kadang kalau kita kelamaan kabur, terus nggak selesai-selesai masalahnya, berlarut-larut, kita di dalam kondisi painfulnya juga berlarut-larut. Ingat bahwa apa namanya eh, berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu atau dalam painful itu nggak enak pasti. Healing itu pasti juga nggak enak gitu ya, berusaha menyembuhkan diri, berusaha menghadapi masalah itu nggak enak. Siapa yang mau kan face to face sama masalah? Tapi kalau nggak healing, nggak menghadapi masalah, eh, tetap berada dalam kondisi itu juga sebenarnya sama-sama nggak enak kan. Itu jadi kalau aku terkadang oke menenangkan diri sebentar, abis itu balik lagi supaya cepat selesai. Karena berlama-lama dalam masalah tuh jauh lebih nggak enak, percayalah. Dia ketimbang nggak enak kayak minum obat, sakit nggak enak, minum obat nggak enak. Tapi kalau udah minum obat kan at least bisa ada potensi sembuh kan, gitu. Jadi tetap Oh, adaptif asalkan balik lagi sih Ndah. oke, jadi kata kuncinya itu ada di balik lagi gitu Kak ya? Karena kadang benar sih yang kamu bilang kita nggak bisa juga langsung menyelesaikan saat itu karena lagi ruwet banget, jadi butuh time out. Aku juga kadang nyebutnya time out ya ke klien-klienku. Silakan time out dulu, tapi habis itu get back better gitu. Oke deh Kak, terima kasih banyak Kak Vida atas penjelasannya dan diskusi kita Mm-mm. yang sangat asik hari ini, meskipun ada beberapa permasalahan tadi sedikit terkait teknis ya, karena sudah waktu pukul 9, artinya kita harus mengakhiri sesi kali ini Kak. Mungkin Mm-mm. sebelum aku menutup sesi, Kakak ada kalimat penutup untuk teman-teman yang sudah stay di sini menemani dari Mm-mm. awal sampai Mm-mm. akhir sesi kita. Yes, thank you buat teman-teman yang sudah dengar ngobrol kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, teman-teman. Kalau ingin bertanya lebih lanjut, silahkan DM. Eh, Mungkin closing statement dari aku punya perasaan atau punya pikiran yang tidak nyaman. It's okay. We all have that. Nggak mungkin ada orang yang hidup nggak pernah ngerasain hal-hal yang nggak enak. Tapi kita always have a choice
mau bertindak apa dengan pikiran ini, mau kita apain perasaan negatif ini gitu. So choose wisely aja, kita mau do apa dengan kondisi ini, dengan pikiran dan perasaan negatif ini gitu. Mungkin itu kali ya closing dari aku. Oke, sekali lagi Kak Vida, terima kasih banyak atas waktu dan sudah bersedia sharing hari ini. Nah, teman-teman, hari ini diskusi kita bersama Kak Vida sudah selesai ya, tapi ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan, jadi jangan dulu meninggalkan Televoice. Oke, buat teman-teman atau kenalan dari teman-teman nih yang pengen sharing permasalahan dengan konselor profesional, bisa banget nih daftar atau join ke program konselor Asosiata Bula dengan daftar di bit.ly/konselor Asosiata Bula. Nah, selain itu teman-teman yang sudah hadir dan stay di sini, bisa banget ikut program giveaway nih dari Tabula Talks. Caranya gampang banget. Yang pertama teman-teman follow akun tabula.id di Instagram, lalu post instastory kamu, manfaat apa sih yang kamu dapetin selama ngikutin Tabula Talks hari ini. Selanjutnya jangan lupa di tag tabula.id dan juga 3 teman kamu nih yang kamu rasa mendapatkan manfaat dari Tabula Talks hari ini. Pemenang akan diumumkan dan dihubungi oleh admin Tabula melalui DM Instagram. Oke deh, sekian informasi dari aku. Oh iya, ada satu lagi teman-teman. Nah, jadi Tabula itu ada mengadakan workshop psychological first aid. Jadi teman-teman Tabula nih yang pernah memiliki teman atau kenalan yang sedang merasa tertekan dan ingin cerita tapi teman-teman bingung mau gimana. Nah, jadi daripada salah respon atau malah menyakiti, jadi kita sama-sama belajar untuk dapat menjadi teman yang bisa suportif dan menjadi support system yang baik bagi orang lain. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bakal aku drop semua di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman, ini bisa mendapatkan e-sertifikat dan teman-teman bisa ngisi nanti di link yang akan aku sertakan lengkapnya nanti di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah mengikuti sesi hari ini. See you on the next week. Thank you teman-teman. Selamat beristirahat. Selamat malam, makasih ya teman-teman semua. Indah, thank you. Ben, thank you. Thank you banget, Bene. Thank you banget, Kak Vida. Aku live ya. Yuk. Iya, Kak.